Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, selamat datang di channel YouTube Adi Pandek. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku pada pembelajaran ketiga. Untuk pembelajaran ketiga, muatannya adalah bahasa Indonesia dan IPA. Muatan bahasa Indonesia yaitu menentukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Berikut adalah kata tanya dan fungsinya. Kata tanya apa? Mempunyai fungsi menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Kata tanya di mana? Berfungsi menanyakan tempat atau latar dalam teks. Kata tanya kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Kata tanya siapa? Menanyakan perilaku atau orang yang turut serta dalam suatu peristiwa dalam teks. Kata tanya mengapa? Menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa dalam teks. Kata tanya bagaimana? Menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa dalam teks. Kata tanya berapa? Menanyakan bilangan atau jumlah dalam teks. Selanjutnya kita masuk ke muatan IPA. Mengidentifikasi proses menyalurkan energi listrik. Pada pembelajaran 1, kita sudah mempelajari bagaimana cara energi listrik dihasilkan di PLTA. Selanjutnya, kita harus mengetahui cara energi listrik tersebut dapat disalurkan hingga sampai ke masyarakat. Listrik yang dihasilkan oleh PLTA biasanya disalurkan ke rumah-rumah, gedung perkantoran, dan pabrik. Besarnya jumlah energi listrik yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan. Sekarang kita perhatikan skema penyaluran energi listrik berikut. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Proses kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Proses ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi, fungsi transformator yaitu untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Proses keempat, energi listrik disalurkan ke pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik biasanya membutuhkan energi cukup besar untuk keperluan produksi. Selanjutnya, langkah kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan tinggi yang nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah. Nah, ini langkah yang terakhir atau proses terakhir, energi listrik dari transformator, penurunan tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Jadi, transformator yang ini fungsinya untuk penurunan tegangan atau diturunkan tegangannya, karena gedung perkantoran dan rumah-rumah hanya membutuhkan energi listrik yang sedikit. Biasanya terkadang dalam penyaluran energi listrik mengalami gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya saluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Hal ini
tentu akan mengganggu aktivitas di dalam pabrik, perkantoran, dan rumah-rumah. Gangguan proses penyaluran listrik disebabkan oleh peristiwa alam seperti tersambar petir atau gempa bumi. Antisipasi yang dilakukan oleh tempat-tempat tersebut yaitu melengkapi tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dengan pembangkit listrik cadangan yang khusus yang dikhususkan untuk kebutuhan tempat tersebut. Nah, demikian tadi kita sudah belajar tentang menentukan informasi penting dalam teks eksplanasi dengan kalimat tanya. Yang kedua, kita sudah belajar tentang proses penyaluran energi listrik. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Semoga materi yang diberikan oleh saya dapat diterima oleh anak-anak semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.